Halo guys, saya Kemal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 bab dari penauditan 2, yaitu bab audit penggajian dan siklus personalia, bab siklus persediaan dan pergudangan, bab audit akuisisi modal dan siklus pembayaran, bab audit saldo-kas, dan bab menyelesaikan audit. Nah, mari kita mulai pembahasannya bersama-sama. Nah, yang pertama, kita akan membahas secara mendalam mengenai audit penggajian dan siklus personalia, yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan mencakup berbagai prosedur mulai dari pencatatan kehadiran hingga pembayaran gaji yang merupakan bagian integral dari setiap organisasi, baik kecil maupun besar. Yang pertama itu, apa sih pengertian siklus penggajian itu? Nah, siklus penggajian itu mencakup keseluruhan aktivitas yang dimulai dari proses pencatatan kehadiran karyawan, perhitungan gaji berdasarkan jam kerja atau kontrak, perhitungan potongan pajak penghasilan dari tunjangan, hingga akhirnya pengeluaran pembayaran kepada karyawan, yang mana semua aktivitas ini saling terkait dan memerlukan pengawasan serta dokumentasi yang cermat untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kecurangan yang terjadi. Dari dalam audit siklus penggajian, auditor itu perlu memulai dengan memahami bagaimana proses bisnis perusahaan dalam menangani penggajian, yang meliputi pengamatan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan seperti otorisasi pengeluaran gaji oleh manajemen dan rekonsiliasi data pelaporan karyawan dengan daftar gaji. Dan selanjutnya, auditor juga perlu melakukan pengujian substantif seperti memverifikasi apakah pembayaran gaji kepada karyawan sudah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, serta mendukung semua pembayaran dengan bukti dokumen yang relevan seperti slip gaji dan catatan bank. Audit ini juga melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen penting seperti payroll register, yaitu catatan lengkap tentang perhitungan gaji dan pajak setiap karyawan, dokumen absensi yang menunjukkan tingkat kehadiran mereka, serta bukti pembayaran berupa catatan transaksi bank yang membuktikan bahwa pembayaran benar-benar dilakukan kepada karyawan yang bersangkutan. Melalui audit yang dilakukan dengan cermat pada siklus penggajian, perusahaan itu dapat memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat mencegah potensi risiko kecurangan akibat kesalahan atau kecurangan dalam proses. Masuk materi yang kedua, yaitu audit siklus persediaan dan pergudangan. Sekarang kita akan membahas salah satu siklus yang sangat penting dalam perusahaan, yaitu siklus persediaan dan pergudangan, yang mencakup sebuah aktivitas mulai dari pembelian barang, penyimpanan di gudang, hingga akhirnya barang tersebut dijual atau digunakan dalam proses produksi. Di mana audit ini terhadap siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, siklus persediaan itu sangat penting dalam bisnis karena mencakup bagaimana barang dikelola mulai dari saat pembelian dilakukan hingga barang tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Dan resiko utama dalam siklus ini adalah overstatement atau penilaian yang berlebih terhadap nilai persediaan, yang bisa menyebabkan laporan keuangan itu tidak akurat, serta risiko kehilangan fisik barang akibat pencurian atau kerusakan yang tidak terdeteksi. Nah, salah satu langkah utama dalam audit persediaan adalah melakukan pemeriksaan fisik persediaan, di mana auditor itu secara langsung mengobservasi stok barang di gudang dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki perusahaan.
Selain itu, auditor juga memeriksa metode valuasi yang digunakan perusahaan seperti Vivo atau Livo untuk memastikan bahwa persediaan itu dinilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sistem pengendalian internal dalam siklus ini sangatlah penting seperti memastikan bahwa ada pengawasan yang memadai terhadap akses kerja, adanya pemisahan tugas antara staf yang mencatat persediaan dengan yang mengelola barang fisik, dan adanya prosedur untuk menangani kerusakan atau barang yang hilang agar dapat segera terdeteksi di atas. Melalui audit ini yang teliti pada siklus persediaan, auditor dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa persediaan mereka dikelola dengan baik, dicatat secara akurat, dan dilindungi dari berbagai risiko yang dapat merugikan perusahaan. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu audit akuisisi modal dan siklus pembayaran. Siklus akuisisi modal dan pembayaran ini mencakup pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli aset tetap atau pembayaran kewajiban, di mana siklus ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan dana perusahaan dan memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang dilakukan secara tidak sah. Nah, pada siklus ini, auditor terus untuk memastikan bahwa setiap pembelian aset tetap yang dilakukan perusahaan itu telah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya, termasuk memastikan bahwa transaksi tersebut didukung oleh dokumen-dokumen pendukung yang memadai seperti faktur, kontrak pembelian, dan catatan bank. Nah, pengendalian internal dalam siklus ini mencakup berbagai prosedur, seperti memastikan bahwa setiap pengeluaran untuk pembelian aset telah diotorisasi oleh manajemen yang berwenang. Adanya pemisahan tugas antara staf yang mencatat transaksi dengan yang melakukan pembayaran, serta rekonsiliasi secara berkala terhadap laporan keuangan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. Auditor juga biasanya melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung dari transaksi yang ditulis sebagai sampel seperti faktur pembelian untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Selain itu, auditor juga menganalisis tren pengeluaran modal untuk mengidentifikasi adanya pengeluaran yang mencurigakan atau tidak wajar, dan melakukan audit yang menyeluruh terhadap siklus akuisisi modal dan pembayaran. Perusahaan itu dapat memastikan bahwa dana yang mereka gunakan benar-benar dialokasikan untuk tujuan yang produktif dan sesuai dengan rencana strategis. Kita masuk bab yang keempat, yaitu audit saldo kas. Kas sebagai aset yang paling liquid dalam laporan keuangan perusahaan merupakan area yang sangat penting dalam audit karena sifatnya yang mudah disalahgunakan, sehingga auditor sering memulai audit dengan mengevaluasi saldo kas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol yang memadai serta untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan atau fraud yang dapat mempengaruhi posisi keuangan. Audit saldo kas menjadi sangat penting karena kas adalah komponen yang paling rentan terhadap kesalahan atau kecurangan, misalnya seperti penggelapan dana, pencatatan yang fiktif, atau transaksi yang tidak sah. Dan karena kas sering kali menjadi penghubung utama dalam hampir semua siklus transaksi perusahaan, auditor harus memastikan bahwa saldo kas di laporan keuangan itu mencerminkan saldo yang sebenarnya dengan cara memeriksa dokumen pendukung serta melakukan prosedur pengujian yang ketat. Dalam melakukan audit kas, langkah pertama yang dilakukan auditor adalah memeriksa rekonsiliasi bank.
Itu proses membandingkan laporan mutasi bank yang diterima dari bank dengan catatan buku kas perusahaan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat kedua pihak tersebut konsisten. Selain itu, auditor juga memeriksa bukti transaksi seperti slip setoran dan cek yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi fiktif atau tidak sah yang dicatat dalam buku kas perusahaan. Untuk mendeteksi potensi kecurangan tersebut, auditor sering menggunakan teknik seperti analytical prosedur untuk mengidentifikasi pada transaksi yang mencurigakan. Misalnya, jika terdapat setoran tunai besar yang tidak lazim atau pengeluaran yang tidak memiliki bukti pendukung yang memadai, di mana prosedur ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa stabilitas tidak hanya benar secara numerik, tapi juga bebas dari salah saji yang disengaja. Melalui audit yang cermat terhadap saldo kas tersebut, auditor tidak hanya membantu memastikan keakuratan laporan keuangan, tetapi juga melindungi perusahaan yang berpotensi risiko yang dapat merusak integritas keuangannya, terutama terkait dengan fraud yang melibatkan dana kas. Kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu menyelesaikan audit. Setelah semua prosedur audit selesai dilakukan, tahap terakhir dalam proses audit adalah menyelesaikan audit yang merupakan momen penting di mana auditor mengintegrasikan semua bukti yang salah dikumpulkan untuk memberikan opini yang objektif dan profesional atas laporan keuangan, memastikan bahwa semua aspek laporan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tahap menyelesaikan audit dimulai dengan evaluasi bukti yang salah dikumpulkan selama proses audit, di mana auditor harus memastikan bahwa bukti tersebut cukup dan relevan untuk mendukung kesimpulan yang akan dibuat. Dan ini mencakup analisis terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan, seperti pengujian pengendalian internal, pengujian substantif, serta prosedur analitis untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material, yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Setelah auditor menyelesaikan evaluasi bukti, langkah berikutnya adalah melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan dan komite audit untuk membahas temuan-temuan yang signifikan, termasuk potensi kelemahan dalam pengendalian internal, penyimpanan dalam kebijakan akuntansi, atau area yang memerlukan pengungkapan lebih lanjut, di mana diskusi ini juga menjadi peluang bagi auditor untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang. Langkah terakhir dalam menyelesaikan audit adalah menyusun laporan audit, di mana auditor memberikan opini mereka tentang apakah laporan keuangan perusahaan itu telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang baru. Dan laporan ini harus mencakup semua informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan, seperti opini tentang kewajaran laporan keuangan, serta setiap pengungkapan yang penting yang ditemukan selama proses audit, sehingga laporan ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna laporan keuangan. Tahap penyelesaian audit adalah dari keseluruhan proses audit, di mana auditor itu perlu memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat, tapi juga memberikan rasa percaya kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan tersebut itu telah diaudit dengan standar yang tinggi dan
dengan tingkat profesionalisme yang maksimal.